Ada sebuah kisah yang bagus sekali. Seorang dokter ahli kanker, Dr. Mark, diundang ke sebuah konferensi untuk menerima penghargaan atas prestasinya. Ia naik pesawat terbang, tapi baru terbang beberapa saat, pesawat terbang kembali ke bandara karena ada kerusakan teknis. Untuk mengejar waktu, terpaksa Dr. Mark menyewa mobil. Dan setelah mengendarai beberapa saat, mendadak turun hujan deras, badai. Sinyal di GPS hilang. Setelah nyetir beberapa saat, Dr. Mark menyadari bahwa dia tersesat. Waduh, payah. Dia nyetir dan nyetir. Setelah 2 jam lebih, dia akhirnya kecapean, merasa lapar. Dia memutuskan untuk mencari tempat istirahat. Kemudian dia berhenti di sebuah rumah kecil. Dr. Mark keluar dari mobilnya di tengah terpaan hujan, dan dia mengetuk pintu, dan dibukakan pintunya oleh seorang perempuan. Dr. Mark berkata bahwa dia tersesat, dia butuh istirahat. Si perempuan itu mengatakan bahwa oke, silakan masuk, silakan beristirahat. Perempuan itu membuatkan teh panas dan juga sepotong kue. Kemudian perempuan itu berkata, silakan dinikmati dulu, saya mau berdoa. Kemudian Dr. Mark berkata, wah, kalau saya sih lebih percaya kerja keras daripada doa. Si perempuan tersenyum, kemudian menuju ke sebuah box, dan si perempuan itu mulai berdoa dengan sangat kusuk sekali. Dan melihat wajah perempuan itu, Dr. Mark tahu bahwa si perempuan sedang ada masalah. Setelah selesai berdoa, Dr. Mark bertanya, apa yang kamu doakan dan apa yang menyebabkan kamu yakin bahwa Tuhan akan menjawab doamu? Si perempuan itu terpekur, kemudian menjawab, sebenarnya yang di dalam box itu adalah bayi saya, anak saya, yang sedang mengalami penyakit yang langka, yaitu kanker yang langka. Dan yang bisa mengobati hanya satu orang dokter, yaitu Dr. Mark. Tapi aku tidak mengenalnya, aku tidak mempunyai biayanya, dan dia tinggal di kota lain. Tapi aku yakin Tuhan akan mendengar doaku. Aku yakin itu. Mendengar itu, Dr. Mark langsung terdiam dan meneteskan air mata. Tuhan Maha Besar. Dan Dr. Mark mendadak teringat pesawatnya yang rusak, hujan deras, ia tersesat, dan akhirnya ia sampai di rumah ini. Inilah cara Tuhan menjawab doa si perempuan. Tuhan akan selalu menjawab setiap doa orang-orang yang setia dan percaya. Cus. Lazarus sudah mati 4 hari, udah bau, udah ditutup kuburnya. Orang-orang yang dikuburkan pengalaman, yang di San Diego Hills, yang di mana-mana menurunkan peti, menaikkan peti, menimbun tanah. Kali ini ada orang aneh, lagi sakit kagak datang, udah mati dia baru datang, udah mati baru datang, udah telat seteo lagi, buka batunya. Hah? Tapi yang namanya pewahyuan, lakukan aja. Waktu batu dibuka, yang terjadi kebangkitan Lazarus. Orang pada bisnis ini rugi. Tiba-tiba Tuhan bilang ini, bro, kamu masuk ke bisnis ini. What? Selama itu pewahyuan dari Tuhan, lakukan. Tuhan yang menyertai. Lagi, Tuhan lagi khotbah, yang datang 5.000 laki-laki. Udah sore-sore. Terus dia bilang gini, murid-muridnya, coba ini dikasih makan. Ingat lu ya, ada 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak, belum termasuk mbak, belum suster, kurang lebih 15.000 orang. Tolong ya, kasih makan ya. Pak Jimmy kan ada restoran ya. Pak Jimmy kalau ada yang pesen catering jam 5 sore, minta buat 15.000 orang nasi box, minta dikirim 6:30, siap nggak? Kalaupun bilang siap, dia siap disalib. Mana bisa jam 5, 6:30 lu pikir kasih makan tikus, kasih kuaci seorang satu? Nggak bisa. 15.000 dalam waktu 1,5 jam. Masalahnya Yesus nggak ngomong duit lu. Ya udah, lu siapin ya. Udah nggak mikir ada yang bisa atau nggak ngasih duit. 15.000 seandainya kamu siap, terus nggak dibayar dulu, nggak ada DP, mau nggak? Bayangin sebuah pesan pewahyuan yang gak masuk di akal. Tapi saat mereka bilang ini, yes Lord, I'm ready, tuh 15.000 orang makan sampai kenyang. Di mana-mana tenggara suara, mereka melihat mujizat dan sisa 12 bakul. Jangan main-main sama yang namanya pewahyuan. Masalahnya, kapan terakhir kita dengar pewahyuan dari Tuhan? Lagi krisis, jangan banyak dengar orang ngomong. Lama-lama begini, krisis sama, gue sama-sama udah pingsan aja lu rame-rame. Mendingan masuk kamar, dengar suara Tuhan. Pewahyuan akan turun.
kadang itu Tuhan Yesus tuh diam. Gue bilang, where are you Tuhan? Kamu di mana? Kalau kamu sayang sama aku, kamu di mana? Aku sampai kayak gitu. Kenapa why you let this happen? Kenapa? Gue ngerasa gini, Tuhan itu Almighty, benar nggak? Dia bisa ngelakuin apapun gitu loh. Bahkan dalam satu jentikan jari atau satu nafas saja sudah. Dia Tuhan yang bisa membangkitkan yang mati ke hidup gitu loh. Kenapa ke gue yang terpuruk ini? Kenapa nggak Tuhan bisa jentikin jarinya aja and make me happy gitu? Kenapa gitu? Aku tahu sekarang jawabannya. Kenapa nggak Tuhan menjentikan jarinya dia? Karena dia mau aku tahu how much does he love me. Separah apapun di mata manusia, like you said, I judge you, bla bla bla. Banyak orang kayak gitu, tapi di mata Tuhan, I'm not like that. He's the one who created me. He knows what I will become. Tapi Ila mau nggak? That's the point. And I said, Tuhan tuh udah crush me since I was like what, 17, 18? Don't I deserve fun? As a teenager, I said that. Tapi Tuhan jawab lagi, Tuhan bilang, karena aku tahu kamu keras, kamu itu termasuk bebal, makanya harus di-crush dari umur segitu. Kalau enggak, everything is too late, I'm gonna lose you. Dia bilang gitu. Kayak aku pernah ngomong aku tuh ngerasa Tuhan tuh kadang seperti megang tangan kita begitu keras sampai kita bilang, Tuhan sakit, you know? Why you do this to me? Kita nggak sadar, dia itu saving our soul, dia saving us. Jangan sampai kita ditarik sama si jahat. So he's grabbing us so hard because he loved us. Dan dia tuh cintanya cinta banget. Saya melihat sebuah gerbang yang bergoyang, tapi gerbang itu besar sekali. Dan ujungnya tidak kelihatan, tapi pintunya besar dan kasar seperti seolah-olah terbuat dari kayu salib. Dan saya melihat di atas itu menjunjung tinggi sekali. Mata saya nggak mungkin lihat, karena Tuhan memberikan pada saya mata supranatural untuk bisa melihat ujungnya. Ada tulisan yang bergoyang seperti tulisan roh. Dan Roh Kudus memberi saya kemampuan untuk bisa melihat, artinya adalah the valley of torture atau lembah penyiksaan. Saya langsung tahu saya berada di mana. Ternyata saya berada di gerbang tempat orang mati dikirim ke situ setiap hari, entah berapa juta. Dan semua orang dengan bahasa 1001 macam mengucapkan, selalu bergantian pelin-pelan antara mereka teriak minta tolong atau menghujat Tuhan. Tapi anehnya, tak satu pun mereka bisa menyebut kata Yesus. Pernah enggak kalau ditindih orang Kristen nih, setan kan enggak mau Anda keluarkan kata itu. Ya nggak bisa ngomong Yesus kan? Karena ada ayatnya. Ayat itu nggak bisa berubah, sama dengan gravitasi, nggak bisa diubah oleh dunia. Ayatnya gini, barang siapa berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Jadi ada satu hal yang saya temukan waktu dalam pengalaman, yaitu nama Yesus sudah cerai dari mulut dan lidah bibir mereka selama-lamanya. Forever that name is erased from their life. Sehingga kalau mereka sebut Yesus, ya lari semua tuh roh jahat. Mereka bisa sebut macam-macam, Tuhanlah, menyebut atribut Allah yang artinya dia adalah God atau apa, tapi mereka tidak bisa sebut nama Tuhan, karena barang siapa berseru kepada nama Tuhan, bukan berseru kepada Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, the right name. Di Kisah Rasul dikatakan tidak ada nama lain di bawah kolong langit, di bawah matahari yang bisa menyelamatkan manusia. Hanya satu nama, Jesus. Buru-buru skip firman Tuhan dan malah nonton konten-konten yang gak benar. Tuhan pasti mau berbicara banyak sama kamu lewat Matius 16. Waktu itu diceritakan bagaimana Tuhan Yesus bertanya pada murid-muridnya. Kata orang-orang, aku ini siapa? Dan kata murid-muridnya, ada yang bilang kamu itu Yohanes Pembaptis, ada yang bilang kamu itu Elia, ada yang bilang kamu adalah salah seorang dari para nabi. Lalu Tuhan Yesus bertanya, tapi menurut kamu, aku ini siapa? Dan Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa yang menyatakan ini kepada kamu bukanlah manusia, melainkan Bapa di sorga. Wow, Petrus dipuji waktu itu. Tapi menariknya teman-teman, setelah itu Tuhan Yesus melanjutkan dengan menceritakan tentang bagaimana dia harus mengalami penderitaan dan mengalami kematian baru habis itu bangkit. Dan ketika Tuhan Yesus menceritakan ini, tiba-tiba Petrus narik Tuhan Yesus ke samping dan dia bilang, Guru, Yesus, engkau tidak boleh mati, engkau tidak boleh menyerahkan dirimu. Dan apa yang menjadi respon dari Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengatakan, enyahlah dariku iblis, sebab engkau tidak memikirkan pikiran Bapa, melainkan kamu memikirkan pikiran manusia. Menarik banget ya teman-teman. Anggapannya tuh di dalam momen yang sama, Petrus itu sempat dipuji, dibilang ini kamu dinyatakan oleh Allah Bapa. Tapi abis itu beberapa menit kemudian Petrus ini anggapannya ditegur, dibilang enyahlah dariku iblis, sebab yang kamu pikirkan itu bukan berasal dari Bapa.
Nah teman-teman, di sini kita bisa belajar sesuatu bahwa di dalam kehidupan kita kadang-kadang perkataan kita, tindakan kita bisa aja terinfluence oleh Tuhan, tapi kadang-kadang juga terinfluence-nya oleh iblis. Karena di dalam pikiran kita ini kan mungkin teman-teman juga merasa ya, ada bisikan baiknya, ada bisikan jahatnya kan. Contohnya ada bisikan buat jujur, ada bisikan buat berbohong, ada bisikan buat murah hati, ada bisikan buat egois, ada bisikan untuk menjaga kudusan, ada bisikan untuk buka pornografi. Setiap dari kita sehari-hari, dalam pikiran ini ada iblis yang berbisik, tapi ada juga roh Tuhan yang berbisik, dan kita punya pilihan mau dengerin yang mana. Nah, aku harap setiap dari kita bisa jauh lebih banyak melakukan apa yang Tuhan inginkan, dan bukan malah mengikuti apa yang iblis inginkan dalam hidup kamu. Makanya penting banget buat kita peka sama roh Tuhan. Dan setelah kita tahu bahwa ini adalah suara roh Tuhan, suara yang benar, marilah kita melakukannya. Jangan malah mengabaikannya, jangan malah lebih percaya iblis, tapi marilah kita lebih percaya sama perkataan Tuhan. Makanya sehari-hari doa, baca firman. Kamu harus punya kedekatan sama Tuhan, supaya kamu bisa punya kepekaan, dan kamu juga bisa punya kerelaan untuk melakukan apa yang benar. God bless you dan maju terus. Krong sama anak Kristen. Dan berharap rasa ini kan abadi untuk selamanya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ternyata belum siap aku kehilangan dirimu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tolong yakinkan saja rambutku, pergi saja engkau pergi dariku. Engkau harapan dalam kesesatan, engkau